teman-teman, kali ini kita akan belajar di tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selamat belajar. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah pada hari ini? Alhamdulillah, satu tekad meraih bintang. Yes, 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 Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Teman-teman, apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita simak. Oke teman-teman, kita belajar tentang pengertiannya dulu ya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Itulah tadi perbedaan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Manusia merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang. Bisa kita lihat dari gambar manusia bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran terus berkembang hingga akhir hayat manusia. Itulah tadi perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan berhenti ketika sudah dewasa, perkembangan akan berkembang hingga akhir hayatnya. Teman-teman, apakah kalian tahu apa saja sih kebutuhan manusia agar dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita simak bersama-sama. Kebutuhan manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu yang pertama, makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut adalah yang pertama adalah zat makanan berupa karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Zat karbohidrat banyak terkandung dalam beras, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian seperti kentang dan singkong. Orang yang aktivitasnya banyak memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak. Yang kedua adalah protein.
Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil tenaga. Jenis protein ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Yang ketiga adalah lemak. Lemak bagi tubuh juga memiliki peranan yang penting. Bagi tubuh, fungsi lemak antara lain sebagai yang pertama menjaga panas tubuh. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, K. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Yang keempat yaitu sumber energi cadangan. Berikutnya adalah mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan mengatur kesehatan tubuh. Mineral terdapat dalam berbagai bahan makanan. Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu zat besi, yodium, zat kapur, serta fosfor. Yang terakhir yaitu vitamin. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak menghasilkan tenaga dan tidak membangun jaringan tubuh. Akan tetapi, vitamin berperan pada semua proses kimia dalam tubuh. Kebutuhan yang kedua adalah olahraga. Dengan berolahraga, manfaat dari olahraga. 1. Peredaran darah lancar. 2. Jantung berdenyut secara teratur. 3. Otot-otot tubuh akan lentur. 4. Tulang menjadi kuat. Makhluk hidup dalam tumbuh dan berkembang akan mengalami perbedaan. Manusia harus bisa menghargai dari setiap perbedaan, karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan perbedaan, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Sikap kita saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong, kompak dan bekerja sama adalah sikap yang harus dikembangkan oleh manusia. Dengan berbagai macam perbedaan itu tadi, kita harus menjaga perbedaan makanan kesukaan dan olahraga kesukaan setiap manusia. Haruslah saling menghormati, menghargai, dan selalu kompak dalam bekerja sama. Dengan begitu, akan lahirlah hidup rukun dari setiap makhluk manusia. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.